Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kok sepertinya kelihatan ceria semua ini. Saya masih bersama dengan kalian, Nanda Solihah. Bagaimana keadaan kalian hari ini, Nak? Baik, Mister. Mister juga dalam keadaan sehat, kalian dalam keadaan sehat. Semoga kita semua, terutama bangsa Indonesia, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan oleh Allah, dan kita semua bisa melewati musibah pandemi ini dengan secepatnya, dan kita kembali bertatap muka dalam waktu dekat. Amin amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, dalam keadaan apapun kalian jangan sampai patah semangat belajar. Saya ingin dengar suara kalian. Tolong di-on-kan semua. Mim nu pucang. Ciwi. Bersinergi. Emosional. Intelektual. Cerdas. Sunnah wal jamaah. Itulah aku. Yes. Oke. Masih semangat belajar semua ternyata. Kita awali pembelajaran Al-Quran hadis hari ini dengan berdoa. Saya minta salah satu kalian untuk memimpin doa. Ya, saya minta siapa ini ya? Azril Nafi Hamdani, silakan memimpin doa. Before we start study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli ya amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman ya warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, di sini ada berapa partisipan ini? Mister absensi dulu ya. Ada Altof, ada Nanda Aira, Zevano, Livia, Azril Nafi Hamdani, ada Nanda Ryan, ada Alicia Galuh, ada Faeza Raihan, ada Nanda Farah. Alhamdulillah. Ya, saya lihat partisipan hadirannya dulu. Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Mister ingin menyampaikan satu pepatah Arab. Man saro ala darbi wasola. Artinya, barang siapa yang berjalan di atas jalannya, niscaya ia akan sampai pada tujuannya. Ya, mudah-mudahan ikhtiar kita hari ini, kita belajar Al-Quran hadis, semoga menjadi sarana kita menuntut ilmu. Bukankah menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan? Kita semua wajib, tidak hanya siswa, tapi juga saya wajib menuntut ilmu. Semoga ini mengantarkan kita kepada tujuan kita. Ya, kita niatkan ibadah karena Allah dan untuk mencapai tujuan ridho Allah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih
belajar tentang Al-Quran hadis. Saya presentasikan dulu ya. Ya, minggu lalu kita sudah belajar 2 surat ya. Tentang 2 surat ini, nah di pertemuan kali ini kita akan lebih khusus mempelajari 2 surat itu. Coba dari ketiga ilustrasi gambar ini, kira-kira apa ya yang ada di benak kalian kalau kita kaitkan dengan 2 surat sebelumnya? Ada gambar 1, ada gambar 2 yang tengah, ada gambar 3 yang sebelah kanan. Saya minta salah satu di antara kalian untuk mendeskripsikan ilustrasi gambar yang ada di layar. Yang pertama, saya tunjuk. Nanda Livia, coba. Ilustrasi seorang anak yatim piatu yang ditinggal wafat kedua orang tuanya, maka kita harus menyayanginya dan jangan menghadiknya. Mengingatkan Agak dekat ya Livia ya, biar kedengaran suaranya. Lanjutkan. Surat Al-Ma'un ayat kedua, Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka kita yang saat ini masih mempunyai kedua orang tuanya, sayangilah, hormatilah, dan patuhlah kepada orang tua. Untuk orang tua kita yang meninggal dunia, doakan mereka akan diampuni dosanya dan selalu dirahmati dan dimulaikan wafatnya. Luar biasa, Nanda Livia telah mendeskripsikan ilustrasi gambar 1 ya. Di situ memang benar ada anak ya, Masya Allah, masih kecil sudah ditinggal kedua orang tuanya. Maka kita yang hari ini masih dibersamai sama orang tua, masih lengkap ayah bundanya, kita harus bersyukur ya, bersyukur dengan cara mendoakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ya. Kalau disuruh-suruh ya harus nurut dan segera melaksanakannya. Ya, ini untuk mengingatkan kita tentang surah Al-Ma'un. Berarti Nanda Livia masih ingat ya materi minggu lalu. Kita belajar surah Al-Ma'un. Jangan menghardik anak yatim. Selanjutnya di ilustrasi gambar yang kedua. Coba kita lihat, perhatikan itu. Ya, ada seseorang yang bersujud dan di belakangnya ada seekor kuda yang juga ikut rukuk atau ikut sujud. Ya, mengikuti tuannya. Coba Nanda Aira, apa yang ada di benak Aira tentang ilustrasi gambar ini? Iya, Mister. Adalah sebuah ilustrasi yang mengingatkan kita akan kandungan surat Al-Ma'un ayat ke-5. Jangan sampai kita lalai dalam sholat, dalam keadaan apapun, dimanapun, bersama siapapun, kita harus tegakkan sholat. Luar biasa. Ada yang ingat nggak ayatnya apa itu ya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Aira berarti masih ingat konten kandungan ayat surah Al-Ma'un ayat yang ke-5 ya. Selanjutnya coba kita perhatikan ilustrasi gambar yang sebelah kanan. Saya minta Nanda Alizia tolong dideskripsikan. Ilustrasi yang menggambarkan seseorang yang hidup dengan kemewahan, bermegah-megahan, berlebihan, menghambur-hamburkan uang, seakan kita lupa bahwa semua yang kita miliki hanya sementara dan akan ditinggalkan ketika Allah mencabut nyawa kita. Kesenangan sesaat yang kita rasakan kelak akan diminta pertanggungjawaban nyawa di pengadilan yaumul mizan kelak. Manfaatkan harta yang menjadi amanah di dalam hati, di dalam hal yang bermanfaat, berbagi dan bersedekah di jalan Allah. Nah, kalau kita diberi nikmat ya berupa harta yang melimpah ya, kemurahan rizki, maka jangan kita hambur-hamburkan ya. Jangan kita berlebihan dalam
menggunakannya. Kita sedekahkan di jalan Allah. Kita berbagi kepada sesama kita. Berarti ini mengingatkan kita tentang surah At-Takatsur ya. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kita. Ya, coba sebelum kita beralih ke materi selanjutnya, salah satu ciri anak solih soliha ya, dia akan selalu terlihat rapi, terlihat indah dalam pandangan. Coba saya ingin lihat dulu anak-anak solih soliha ini. Kalau ada yang kopiahnya belum rapi, jilbabnya belum rapi, tolong dirapikan dulu, Nak. Nah, gini kan terlihat lebih cantik-cantik dan luar biasa ganteng-ganteng. Waduh, Azril ngaca. Ya, iya Zevanu juga. Baik, saya lanjutkan. Ada sampah kanan kiri kalian nggak nih? Kalau ada sampah di kanan kiri kalian, tolong diambil dan buang tempat sampah. Silakan. Tidak ada, Mister. Baik, berarti kanan kirinya Farah sudah bersih ya lingkungannya ya. Baik, kalau sudah bersih kalian sudah siap belajar. Hari ini ya, hari ini kita akan kembali belajar tentang dua surah Al-Ma'un dan surah At-Takatsur. Ya, kita akan kembali mereview dalam membaca, kita review dalam menterjemah surah Al-Ma'un dan At-Takatsur. Kemudian kita kenali lagi ciri-ciri dan karakteristiknya. Tapi yang jadi pokok bahasan hari ini kita akan fokus pada mengomunikasikan kandungan surah Al-Ma'un dan At-Takatsur dengan presentasi dengan metode konsep mapping ya. Sudah saya terima tugas kalian konsep mapping minggu lalu. Nah, nanti beberapa yang terbaik saya suruh presentasi ya. Siap ya. Oke. Saya lanjutkan. Ya. Bagi yang sudah hafal, silakan tutup mata dan kita hafalan ya surah Al-Ma'un. Saya mungkin Mister udah hafal, Mister, aku, Mister. Coba Nanda Azril, silakan surah Al-Ma'un dibaca tanpa melihat. Apa, Mister, nggak dengar? Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Sadaqallahul azim. Nanda Azril. Selanjutnya, coba saya ingin kita murojaah hafalan surah At-Takatsur dengan membaca bergilir ya, bergantian ya. Coba diawali dari Nanda Farah, ayat pertama surah At-Takatsur. Bismillah, Nak. Nanda Farah, tolong di-on-kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Belum hafal aku, Mister. Oh, belum hafal. Oke, Mister yang ayat pertama ya. Alhaakumut takatsur. Silakan dilanjutkan Anda lanjutkan. Tolong diulang. Ya, Nanda Aira sekarang. Kalla saufa ta'lamun. Silakan lanjutannya. Summa kalla saufa ta'lamun. Ya, lanjutkan.
Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Silakan lanjutannya. Latarabunnal jahim. Anda Eza. Summa Summalatarawunnaha ainal yakin. Anda Zevano, ayat terakhir. Malatus alunna yauma idin anin na'i. Luar biasa, hafalan kalian sangat baik. Sebenarnya kita tidak asing ya dengan surah Al-Ma'un, dengan surah At-Takasur. Sering kita baca saat pembiasaan pagi, ya saat pembelajaran tahsin. Mungkin hafalan kalian masih baik sekali. Selanjutnya, dari teman kalian yang membaca tadi, ada nggak yang mau mengevaluasi bacaan temannya kurang di mana ya? Siapa yang ingin mengevaluasi bacaan temannya? Saya. Oh, Azril mau mengevaluasi bacaan teman. Apa yang kurang dari bacaan teman tadi sih? Satu teman ada yang terlalu panjang dan dalam membaca Aro'aita dan Saufa yang seharusnya cukup dibaca lunak Aro'aital ladzi dan Saufa ta'lamun. Ya, berarti Nanda Azril masih ingat materi tajwid tentang bacaan apa, Azril? Lin. Bacaan lin. Nah, tolong diingat kembali ya, materi bacaan lin yang sudah kita pelajari apabila ada ya sukun dan waw sukun didahului harokat apa? Ingat nggak? Fathah. Ya. Ya sukun, waw sukun yang didahului dengan harokat fathah, kalau itu di tengah-tengah maka disebut dengan bacaan lin. Nah, cara membacanya. Kalau itu di akhir ayat disebut dengan apa, Nak? Matlin. Lin. Excellent. You are good. Ya. Berarti cara membacanya cukup aro'aita. Saufa. Jangan terlalu dipanjangkan berlebihan ya. Aro'aitalladzi. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kita lanjutkan ciri-ciri atau karakteristik dari surah Al-Ma'un dan At-Takatsur. Siapa ini yang mau menjelaskan yang pertama kali? Nanda Altof, apa yang kalian ketahui? Apa yang Altof ketahui tentang ciri-ciri surah Al-Ma'un dan At-Takatsur? Kalau Al-Ma'un seperti apa? Kalau At-Takatsur seperti apa? Atau mungkin Ryan duluan? Yes, Mister. Ciri-ciri surah Al-Ma'un dan At-Takatsur. Al-Ma'un adalah surah yang diturunkan setelah surat Al-Takatsur. Kalau surat At-Takatsur diturunkan sesudah surat Al-Kautsar. Wow, masih ingat berarti. Al-Ma'un diturunkan sesudah surah At-Takatsur. Kalau At-Takatsur diturunkan sesudah Al-Kautsar. Selanjutnya, Zevano. Surat Al-Ma'un. Suaranya putus-putus. Oh iya, putus-putus ya. Coba Eza dulu. Diambil dari ayat pertama yang berarti huruf ke diambil dari ayat pertama yang berarti. Ya, lanjutkan Zevano, silakan. Sudah selesai. Oke, sekarang Eza. Urutannya gimana, Za? Ingat nggak, Za? Kalau surah Al-Ma'un, urutan ke? Surat Al-Ma'un urutan ke 102. 107, ya. 102 itu At-Takatsur. Nah, yang At-Takatsur urutan ke 102. Kalau jumlah ayatnya berapa, Nak? At-Takatsur jumlah ayatnya ada 8, Mister. At-Takatsur 8 ayat, Mister. Ya. Kalau Terus Al-Ma'un ada 7 ayat. Kalau Al-Ma'un itu Al-Ma'un 7 ayat. kalau surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. 7 ayat, Mister. Kedua-duanya disebut dengan surat apa? Makkiyah. Surah Karena diturunkan di Mekah. Diturunkan di kota Makkah.
Oke, selanjutnya kita menerjemah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Itulah orang yang anak yatim. Oke, saya acak ya. Alladzina hum Orang-orang yang Dari sholatnya. yamna'unal ma'un. dan enggan menolong dengan barang Yang nah, oke, selanjutnya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Alhaakumut takasur. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Oke, selanjutnya. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Oke, nah selanjutnya ya, saya ingin tahu dulu tugas kalian, tunjukkan ke saya konsep mappingnya seperti apa. Mister ingin tahu dulu. Oh, ini Livia. Coba tunjukkan saya. Ya, Livia. Kalau tugasnya Altof mana? Dulu ya. Ayat kelima surat Al-Ma'un. Allazina hum sholatihim sahun. Artinya yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Hukum bacaan di ayat kelima. Idhar syafawi. Hum an. Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ain. Dan ikhfa ausat. Sholatihim. Karena nun sukun bertemu dengan sod. Ciri-ciri dan karakteristik. Termasuk surat Makkiyah, terdiri dari 7 ayat, diturunkan sesudah surat At-Takasur, urutan ke-107 di dalam Al-Quran. Al-Ma'un diambil dari ayat pertama. Oke. Kandungan surat ayat kelima. Bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya, lalai dari tujuan dan nilai-nilai sholat, mengerjakan sholat untuk dipuji, riya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima sholatnya yang ikhlas hingga berdampak pada kehidupannya, menjadi lebih bertakwa dan lebih menyayangi sesama manusia. Wow, karyanya Zevano luar biasa. Ada yang mau komentari? Ada yang mau komentari karyanya Zevano? Dari presentasi barusan, konsep mappingnya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Barusan Zevano sudah presentasi. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya ingin tahu presentasinya Nanda Altof nih, di mana? Ini karyanya Nanda Altof. Wow. Ya, silakan Nanda Altof. Ciri-ciri surat At-Takasur adalah terdiri dari 8 ayat. Diturunkan sesudah surat Al-Kausar. Urutan ke-102 di Al-Quran. Ya. Artinya bermegah-megahan. Kandungan ayat 1-2. 1. Orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam
kesenangan duniawi, ia bisa terlalaikan dari ibadah dan baru tersadar ketika kematian telah tiba. Kedua, pada hari kiamat nanti, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kesenangan akan mengetahui akibatnya. Ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Artinya, ayat ke-1, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kedua, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Hukum bacaan di ayat 1-2. Apa? Kasur adalah idgham syamsiyah. Yang kedua, al-maqabir. Apa itu? Komaria. Komaria. Ada komentari dari dua nanda teman kalian yang presentasi barusan, Nanda Zevanu dan Altof? Tidak, Mister. Oke. Wah, kayaknya capek nih. Ayo, kita branching dulu sejenak, nak. Oke, Mister. Tangannya seperti ini. Bisa? Kita balik sekarang. Oke, kanan, kiri. Ya, kita sambil ini ya, sambil membaca pujian ya. 1, 2, 3. Allahul kafi Rabbuna kafi Subhanal kafi Wajadnal kafi Likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi Alhamdulillah likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya presentasi sudah. Sekarang siapa yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini tentang surah Al-Ma'un dan surah At-Takasur? Saya, Mister. Wih, Ryan, silakan Ryan, mau menyimpulkan surah yang mana ini? At-Takasur apa Al-Ma'un? Al-Ma'un, Mister. Oke, Al-Ma'un. Apa kira-kira kesimpulannya? Melalui surah ini, kita bisa tahu siapa saja orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim, tidak memberi makan pada orang miskin, orang yang lalai terhadap sholatnya, dan orang yang suka berbuat riya. Oke. Selanjutnya untuk surah At-Takasur, siapa yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Alizia mungkin? Kita yang hari ini merasakan banyak fasilitas dan kenikmatan hidup, jangan lupa untuk senantiasa ingat dan bersyukur. Karena setiap yang kita nikmati ada nikmat dari Allah SWT yang kelak akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Luar biasa. Kalian sudah bisa menyimpulkan surah Al-Ma'un dan At-Takasur. Coba perhatikan ya. Di dalam surah Al-Ma'un ada kata lalai. Ya. Di dalam surah At-Takasur juga ada kata lalai. Masih ingat nggak kalau di dalam surah Al-Ma'un kita tidak boleh lalai dalam apa? Sholat. Tidak Dalam sholat. lalai dalam sholat. Di dalam surah At-Takasur kita juga tidak boleh lalai karena kelalaian. Ya, lalai dalam apa, nak? Lalai dalam
karena kita bermegah-megahan, hidup hedonis, ya. Sehingga kekayaan akan melalaikan kita. Ya. Kalau kita sedang berada di dalam kenikmatan, jangan sampai kita lalai. Kita harus selalu ingat kepada Allah. Ya. Cara ingatnya tidak hanya bersyukur, tapi kita pergunakan harta kita untuk berbagi bersama, untuk bersedekah dengan orang-orang di sekitar kita, baik keluarga, untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, kembali ke kandungan surah Al-Ma'un, untuk memberi makan orang miskin, katanya Stefano barusan. Begitu juga ketika kita dalam sholat, ya, kita juga tidak boleh lalai, ya. Jangan sampai sholat kita lalai. Nah, lalai dalam sholat itu tidak hanya kita meninggalkan sholat, ya. Oh, menunda sholat duhur, menunda sholat asar, bukan hanya seperti itu. Tetapi lalai dalam sholat bisa jadi ketika kita sholat, kita belum menghadirkan Allah dalam setiap rukun gerakan sholat kita. Takbir, tapi pikiran kita masih berpikir kepada selain Allah. Bagaimana takbir? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya berarti hanya Allah yang Maha Besar. Semua selain Allah adalah kecil. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Aku hidup dan matiku hanya untuk Allah. Oke. Itu tadi penguatan materi hari ini. Selanjutnya silakan keluarkan buku catatan kalian. Oke, silakan kerjakan pertanyaan paper test berikut. Ya, sudah muncul ya di layar kalian ya. Baik, Mister, sudah muncul. Mana, Mister? Oh, itu dah, Mister. Ya. Ya, saya anggap cukup. Kita beri aplaus dulu untuk nanda-nanda yang presentasi hari ini. Nanda Zevano, Nanda Alto, Nanda Alizia, Nanda Ryan yang sudah menyimpulkan. Dan untuk kita semua, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran materi Al-Quran hadis kita hari ini. Mudah-mudahan semakin menjadikan kita ingat dan tidak menjadikan kita orang-orang yang lalai, terutama lalai dalam sholat, dan harta kita tidak menjadikan kita lalai sehingga kita lupa akan tugas utama kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Oh iya, satu lagi yang Mister hampir lupa ini. Nanda Zevano, coba kira-kira refleksi hari ini apa ya? Alhamdulillah hari ini kita telah belajar Al-Quran hadis. Kita telah diajarkan belajar membaca, menerjemah, mengetahui ciri-ciri atau karakteristik surat Al-Ma'un dan At-Takasur. Dan kita telah diberi pengetahuan tentang pembuatan konsep mapping, yaitu dengan menentukan pokok bahasan utamanya dulu, baru menjabarkannya dalam sub-sub bahasan kecil. Luar biasa, Nanda Zevano. Bisa merefleksikan pembelajaran Al-Quran hadis kita hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.